Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan dari sekam padi dan limbah tebu. Penasaran? Yuk kita lihat. Kita tahu bahwa penggunaan sekam padi dan limbah tebu apabila dibuang begitu saja dapat menyebabkan pengotor bagi lingkungan sekitar loh. Penggunaan sekam padi dan limbah tebu di Indonesia masih kurang digunakan. Biasanya hanya dimanfaatkan menjadi pakan ternak maupun pupuk kompos saja. Karena masih kurangnya pemanfaatan sekam padi dan limbah tebu, maka dalam penelitian ini akan digunakan sebagai bahan campuran pembuatan silika gel. Wilayah Indonesia berada di garis khatulistiwa, di mana Indonesia ini memiliki iklim tropis dengan suhu dan kelembaban yang cukup tinggi. Karena Indonesia memiliki kelembaban yang cukup tinggi, maka silika gel sangat baik diproduksi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh presentasi bahan yang akan digunakan untuk pembuatan silika gel dengan menggunakan metode soil gel dalam mengabsorpsi logam Cu2+ dengan perbandingan waktu kontak yaitu 15, 45, 60, 90, dan 120 menit. Tahap 1. Penyiapan bahan baku. Pada tahap ini, bahan yang sudah didapat kemudian dicuci hingga bersih. Bahan yang telah bersih selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Bahan yang telah kering kemudian kita abukan menggunakan furnace dengan suhu 700 derajat Celcius selama 4-6 jam. Setelah bahan menjadi abu, kemudian dihaluskan agar mendapatkan ukuran partikel yang seragam. Tahap 2. Ekstraksi silika. Menyiapkan 5 gram abu dengan masing-masing variasi yang berbeda, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Setelah itu, kita masukkan 30 ml Aquades dengan ditambahkan tetes demi tetes larutan HCl 1 molar sampai pH 1. Setelah mencapai pH 1, kemudian kita aduk selama 2 jam. Setelah 2 jam, kemudian larutan disaring dan diperoleh residu. Residu yang diperoleh ditambahkan larutan NaOH 1 molar sebanyak 30 ml dan diaduk kembali selama 1 jam dengan pemanasan yang konstan. Setelah diaduk, kemudian disaring kembali dan diperoleh filtrate. Tahap 3. Pembentukan gel. Filtrat yang diperoleh kemudian ditambahkan tetes demi tetes larutan HCl 0,8 molar sampai pH netral. Pada pH netral, larutan akan membentuk menjadi gel. Tahap 4. Pengujian sampel. Pada proses pengujian kadar air, di mana terdapat 5 sampel dengan masing-masing perbandingan presentasi bahan yang akan diketahui berat optimumnya. Pada proses uji morfologi, ada 2 sampel yang akan diuji, di mana 2 sampel tersebut adalah sampel yang paling optimum dan sampel yang kurang optimum. Yang terakhir adalah uji absorpsi logam Cu2+, di mana pada tahap ini yang akan diuji adalah sampel yang paling optimum. Nantinya akan diuji penyerapan ion logam Cu2+ dengan perbandingan waktu kontak yaitu
15, 45, 60, 90, dan 120 menit. Pada hasil uji kadar air, di sini sudah terdapat dua gambar, di mana gambar yang pertama adalah rumus dari uji kadar air, dan gambar yang kedua adalah grafik hasil uji kadar air. Untuk rumus uji kadar air yaitu persen kadar air sama dengan berat awal dikurangi berat air dibagi berat awal dikali 100%. Dan kita lihat bahwa pada grafik uji kadar air yang paling optimum adalah pada sampel B, di mana sampel B terdiri dari 75% sekam padi dan 25% limbah tebu. Dan yang kurang optimum adalah sampel E, yaitu 0% sekam padi dan 100% limbah tebu. Ini diakibatkan karena kandungan sekam padi pada sampel B cukup banyak. Tujuan dari uji morfologi adalah untuk mengetahui perbandingan ukuran partikel sampel yang optimum maupun yang kurang optimum. Di sini sudah ada gambar hasil uji morfologi untuk sampel yang optimum. Ukuran partikelnya yaitu sekitar 6,598 mikrometer. Dan di sini sudah ada gambar hasil uji morfologi sampel yang kurang optimum yaitu sekitar 0,048 mikrometer. Sudah terlihat hasilnya bahwa untuk ukuran partikel yang optimum dan yang kurang optimum cukup jauh perbandingan ukuran partikelnya. Pada uji adsorben ion logam Cu2+, terdapat variasi waktu kontak yaitu 15, 45, 60, 90, dan 120 menit. Di mana pada grafik tersebut menunjukkan adanya penurunan penyerapan logam Cu yang diakibatkan permukaan aktif dari silika gel sudah berinteraksi dengan ion logam Cu2+. Untuk kesimpulan pada penelitian ini, terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi bahan yang digunakan dalam pembuatan silika gel berpengaruh terhadap ukuran partikel silika dan hasil kadar air. Untuk poin yang kedua yaitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi waktu kontak pada saat 60 menit mengalami penurunan yang signifikan. Ini dikarenakan permukaan silika yang mulai jenuh. Untuk poin yang ketiga yaitu, karakterisasi pada mikroskop Dino-Lab diperoleh karakteristik silika gel dengan masing-masing bermorfologi yang berbeda. Ukuran partikel terkecil pada penelitian ini yaitu 0% berbanding 100% dengan ukuran 0,048 mikrometer. Sedangkan ukuran partikel terbesar adalah 75% berbanding 25% dengan ukuran 6,598 mikrometer. Baik, itu tadi pemaparan hasil penelitian saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi saya pribadi dan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.